Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sofia Presiruntuaro dari kelas 5B4. Pada saat ini saya akan membahas tentang model bisnis berbasis produk dan berbasis platform, serta proses pengembangan produk baru. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu model bisnis. Model bisnis adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Nah, model bisnis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Yang kedua, ada strategi pemasaran yang dilakukan di distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Nah, dan yang ketiga ada strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari model bisnis, yaitu yang pertama, unggul dari kompetitor. Menurut Small Business, manfaat dari bisnis model adalah dapat membuatmu unggul dari kompetitor, terlebih apabila model bisnis yang kamu terapkan terkesan unik dan menarik. Nah, contohnya, kamu menerapkan bisnis online dengan menerapkan metode pembayaran digital. Hal ini tentu akan menjadi poin unggul bagi bisnismu dari kompetitor yang tidak memiliki hal tersebut. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu menarik perhatian investor. Bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Para investor tidak peduli bisnis yang kamu jalani baru atau sudah lama, asalkan kamu mempunyai model bisnis yang mendapatkan profit banyak, investor tidak akan ragu untuk memberikan dana kepada kalian. Nah, ini merupakan manfaat yang terakhir, yaitu manajemen keuangan yang teratur. Melalui bisnis model, sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran yang tepat mengenai proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka dapat mengatur keuangan dengan baik. Sebab, para pembisnis mengeluarkan uang tanpa dianggarkan, sehingga tidak bertahan lama. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu model bisnis berbasis platform. Platform adalah model bisnis yang dilakukan dengan menciptakan media yang dilengkapi dengan aturan tertentu, di mana para penjual dan para pembeli bisa langsung melakukan interaksi di dalamnya. Nah, pada saat ini kita akan mengenal salah satu produk digital platform yang dapat menunjang bisnis kita semua. Nah, saat ini orang sudah banyak yang menggunakan cara digital marketing untuk melakukan promosi terhadap usaha yang sedang dijalani. Terlebih, pada saat ini sudah banyak penggunaan yang melakukan transaksi jual beli melalui platform digital karena dinilai lebih efektif dan efisien. Penggunaan internet di Indonesia setiap tahunnya selalu bertambah. Maka tidak heran banyak pengusaha yang memanfaatkan peluang ini untuk memasarkan usaha mereka kepada pengguna internet dengan sangat mudah. Nah, Facebook merupakan salah satu produk digital yang sering digunakan oleh pengusaha untuk kegiatan digital marketing. Facebook merupakan salah satu aplikasi yang memiliki penggunaan terbesar dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Banyak dari pengusaha yang memasarkan produk melalui Facebook karena jangkauan pasarannya sangat luas. Orang di Facebook tidak hanya untuk sekedar update status saja, tetapi juga mencari informasi atau rekomendasi sebuah produk. Ditambah, pada saat ini sudah ada fitur untuk iklan pada Facebook, sehingga Anda bisa dengan mudah beriklan di Facebook dengan fitur tersebut.
Kita dapat lihat bersama-sama pada saat ini, Facebook banyak sekali menawarkan tawaran yang sangat-sangat menarik. Tawaran makanan, pakaian, peralatan rumah, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan sudah tersedia di Facebook. Nah, biasanya orang mengakses Facebook untuk mencari makanan, pakaian, handphone, dan masih banyak lagi yang dicari. Sehingga para penjual, para pengusaha banyak beriklan dan menjual di Facebook. Selanjutnya ada YouTube. Siapa yang tidak mengenal platform digital yang satu ini? YouTube juga merupakan salah satu platform atau aplikasi yang sering diakses banyak orang. Biasanya, orang mengakses YouTube untuk mencari hiburan, pelajaran, dan juga pengusaha banyak beriklan di sana. Nah, ini merupakan salah satu contoh platform e-commerce di Indonesia. Contohnya yaitu Lazada. Lazada merupakan situs penjualan online yang berada di bawah naungan Lazada Group. Lazada diluncurkan pada tahun 2012 oleh Rocket Internet. Dan pada bulan April 2016, grup Alibaba Cina mengkuasai sisi saham pengendali. Lazada Indonesia melakukan penjualan langsung dan bermitra dengan sekitaran 15.000 penjualan pihak ketiga di Indonesia. Lazada menjual barang dengan umum seperti elektronik, fashion, dan peralatan rumah tangga. Lazada adalah e-commerce yang termasuk ke dalam jenis bisnis B2C. Materi selanjutnya yaitu proses pengembangan produk baru. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk. Memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Nah, selanjutnya ada 5 tahapan pengembangan produk baru. Yaitu yang pertama, pencarian ide. Mencari ide adalah tahapan awal dalam membuat produk baru. Selanjutnya yang kedua ada seleksi ide. Seleksi ide ini untuk mendapatkan ide yang terbaik. Yang ketiga ada pengembangan konsep. Setelah berhasil menentukan ide, ide itu harus dipertahankan. Yang keempat ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini merupakan hasil yang akan dikembangkan setelah melalui tahap pencarian ide, seleksi ide, dan pengembangan konsep. Dan tahapan yang terakhir yaitu komersialisasi. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan mengembangkan produk baru untuk memenangkan persaingan bisnis? Yang pertama yaitu mencari sumber gagasan produk baru. Gagasan produk baru bisa diperoleh dari top up manajemen, karyawan, apakah tim sales, teknisi, atau karyawan pabrik. Yang kedua yaitu analisis pengembangan produk baru. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan pengembangan produk baru. Selanjutnya ada tujuan pengembangan produk baru. Menurut Alma 2002, ada beberapa alasan dilakukannya yaitu untuk memenuhi keinginan dari konsumen, meningkatkan omset penjualan, dan untuk memaksimalkan sumber produksi yang ada. Saat kita mengembangkan sebuah produk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, merancang ide pokok baru. Yang kedua, penyaringan atau pemilihan ide pokok. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, menyusun strategi pemasaran. Yang kelima, melakukan analisis bisnis. Yang keenam, mengembangkan dan menyempurnakan produk. Yang ketujuh, uji pemasaran atau dalam skala kecil. Dan yang terakhir yaitu memasarkan produk dalam skala besar atau komersialisasi. Merancang ide pokok baru. Pada tahapan paling awal perencanaan produk baru, pasti ada banyak ide yang menarik yang bermunculan. Biasanya ide-ide tersebut berasal dari
Yang pertama, Departemen Riset dan Pengembangan. Yang kedua, hasil yang diamati atau yang ditiru dan dimodifikasi produk kompetitor. Selanjutnya yang ketiga, hasil survei konsumen. Selanjutnya ada program internal perusahaan, misalnya Crazy Idea Program atau CIP. Dan yang terakhir, ada saran atau ulasan dari mitra kerja. Selanjutnya, saat kita memiliki ide pokok, harus didasari dengan beberapa hal. Contohnya yaitu yang pertama, alasan diciptakannya produk. Yang kedua, proses yang diperlukan dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, tahapan produksi. Yang keempat, tahapan pemasaran. Yang kelima, tahapan proses regulasi atau lingkungan, kebijakan pemerintahan, dan lainnya. Yang keenam, perhitungan perkiraan profit dan tingkat ROI. Yang ketujuh, legalitas dan ketersediaan bahan mentah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dalam mengembangkan strategi pemasaran, ada 3 poin yang sangat penting yang harus dirancang dengan baik, yaitu diantaranya yang pertama, target pasar, rencana proporsi nilai, pangsa pasar, target keuntungan, hingga penjualan beberapa tahun pertama dijelaskan dengan detail. Yang kedua, strategi bauran pemasaran dan rencana penjualan jangka panjang. Dan yang ketiga, biaya yang dibutuhkan pemasaran, struktur dan metode penetapan harga dibuat dalam gambaran besar. Selanjutnya ada tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan memiliki produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. New Product Development Strategy merupakan strategi yang melihat peningkatan produk yang sudah ada atau memperkuat pasar atau menciptakan produk baru. Produk yang baru berupa produk yang belum diproduksi atau produk yang belum pernah dijual, namun telah diperkenalkan oleh pasaran yang lain. Selanjutnya, ini adalah pengertian pengembangan produk menurut beberapa sumber buku. Menurut Cipto 2008, ia mengungkapkan bahwa pengambilan produk baru merupakan sebuah strategi untuk produk baru, seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan. Selanjutnya, menurut Armstrong dan Clotter 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk menimbulkan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi produk atau produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Pengembalian produk tersebut dilakukan terhadap produk fisik dan matematika bahwa ide produk yang sudah ada dapat diubah menjadi sebuah produk baru yang lebih efektif. Menurut Shimura, menyatakan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah proses pencarian ide atau gagasan untuk produk baru. Pencarian produk baru ini didasarkan pada anggapan bahwa target pasar meningkatkan unsur yang baru. Oleh karena itu, pengenalan produk baru dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Alma, pengembangan produk merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dalam mengembangkan produk mereka, memperbaiki produk yang lama, menambah kegunaan produk lama, dan mengurangi biaya produksi serta biaya kemasan. Menurut Alma 2002, ada beberapa alasan yang mendasari suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan produk, antara lain, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menambah omset atau meningkatkan penjualan. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber produksi. Yang keempat, memenangkan persaingan dengan produk yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama. Yang keenam, mendayagunakan bahan-bahan yang masih tersisa. Yang ketujuh, mencegah konsumen merasa bosan. Dan yang terakhir, untuk menyederhanakan kemasan produk. Selanjutnya ada pengembangan produk menurut para ahli.
Menurut Mujlisin Riyadi 2020, pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Demikianlah video presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, dadah.